Oke gengs, kita kembali di cerita malam Jumat lagi bersama ya masih dengan kita berdua, orang-orang yang nggak penting karena kita masih hashtag di rumah aja. Jadi kita tetap di rumah, kalian juga tetap di rumah, jangan kemana-mana dulu. Itu sangat membantu pemerintah kita supaya mereka bekerjanya lebih cepat untuk menangani virus ini ya. kalaupun memang tidak bisa tidak bisa di dalam rumah, kalau memaksakan keluar karena kerja dan sebagainya, tetap menjaga kebersihan lah ini. Menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan, masker, sering jangan lupa Pak bawa hand sanitizer kalau keluar takutnya nggak menemu air kan. Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai siluman kan. Siluman. Ya kemarin kita membahas siluman. Sekarang ada kiriman cerita lagi. Kali ini beda. Ini tuh kayak gimana ya, menceritakan di suatu keluarga, cerita keluarga tapi di rumahnya yaitu agak mistis. Itu kiriman dari Arya itu ya intinya dia menceritakan mengenai rumah itu berhantu dan keluarganya seperti apa. Bukan keluarga Arya tapi tetangganya betul. Rumahnya tuh berhadapan-hadapan dengan Arya, katanya gitu sih. Jadi saya mulai aja ya dari awalnya. Jadi gini, katanya tuh gini, dulu depan rumahnya Arya itu masih kebun. Jadi kalau orang di desa itu kan rumahnya masih jaraknya kan jauh-jauh kan. Dulu jadi masih luas masih luas kayak sekarang. Dulu tuh jadi rumah terus ada kebun-kebun dulu, baru rumah lagi kebun-kebun. Nah, yang berhadapan-hadapan dengan rumahnya Arya itu juga kebun. Itu dulu ada kebun, ada pohon-pohonnya besar banyak, kemudian ada batu besar di sana. Ada batu besar di sana. Itu dan sekarang sudah dijadikan rumah. Kenapa? Karena pemilik tanah itu kan punya anak yang sudah besar. Dulu pernah landar gitu loh. Kalau punya anak perempuan setelah menikah mau dibuatkan rumah lantai 2. Nah, karena punya tanahnya di situ, buatnya di situ, di depan rumahnya Arya itu yang tanah kosong itu. Nah, ternyata kejadian punya anak perempuan juga ternyata akhirnya. Nah, setelah tumbuh besar, kemudian anak itu menikah, dibuatkanlah rumah sama orang tuanya di depan rumahnya Arya itu, yang kebun itu yang ada batu besarnya. Nah ini waktu itu benar nih, berarti masih adanya berapa rumah di situ kurang lebih? Masih berapa ya, satu RT mungkin di sekitarnya rumahnya Arya itu paling 3-4an lah, dan itu jaraknya jauh dan itu masih kebun gitu. Kebun, pengertian kebun itu kalau di desa itu kan banyak pohon-pohon besar dan tumbuh-tumbuhan yang gak keurus gitu loh, bukan yang kayak berkebun gitu ya. Beda kalau di situ tanaman liar lah, ada pohon-pohon besarnya liar gitulah pokoknya. Nah itu ada batu besar di sana. Itu dulu sudah terkenal mistisnya. Di situ katanya batunya itu ada penunggunya, batunya itu nggak bisa di apa-apain dan sebagainya. Ketika mau bangun rumah itu katanya batu itu kan harus dipecah kan, dihancurkan kan. Itu tidak bisa dihancurkan. Itu tidak bisa apa sih namanya itu? Pokoknya dihancurkan lah, pakai dipecahkan. Biar bisa buat bangun. Itu nggak bisa. Akhirnya keluarganya itu mencari seorang kayak kiai gitulah untuk mendoain biar bisa dia. Akhirnya didoain, kemudian diselamatin, dikasih selamatan gitu loh. Itu akhirnya baru bisa dipecah. Ngomong-ngomong tentang batu ini, di daerah saya juga ada batu di daerah, bukan di rumah saya, di daerah saya lah. Itu batunya juga sama. Ini tuh mistis banget. Nggak boleh diapa-apain, nggak boleh diambil, nggak boleh lah. Intinya katanya kalau di desa saya tuh katanya ini agar pas stabil gitu, agar desanya itu tetap stabil. Nggak tahu stabil karena apa. Itu kan orang zaman dulu macam-macam gitu ya. Di daerah mana juga itu ada juga, di kota itu, di kota daerah Jawa Tengah, di daerah situlah ada inisialnya A ya. Itu di kota itu ada batu. Bayangin di jalan raya pinggirnya masih ada batu. Itu sengaja nggak dipecah.
Ya karena mitosnya di daerah sana nggak tahu saya mitosnya apa, ini nggak bisa dipecah. Ada katanya sih ada energi gaibnya yang cukup besar. Nah, oke, kita terusin yang cerita tadi ya. Ya mungkin karena orang zaman dulu kita kan nggak paham. Ya kita percaya misalnya kita juga percaya ada yang namanya mistis. Tapi kan itu ceritanya katanya kan zaman dulu nggak zaman dulu banget sih, maksudnya Arya masih dalam kondisi mungkin SD, mungkin sekarang dia sudah kuliah, mungkin SD lah itu dibangunlah rumah itu berproses tidak jadi masalah apa-apa sampai jadilah rumah lantai 2, rumah tingkat gitu. Nah, ditinggalilah sama pasangan suami istri tadi yang anaknya yang tadi katanya mau dibuatin rumah tadi kan, ditinggalinlah di situ. Ketika satu pasangan ini punya anak, nah ini mulai kembali muncul mistis-mistis lagi. Ternyata anaknya itu tuh sering diajak main makhluk-makhluk yang kita tidak bisa lihat lah hasilnya. Tapi kalau anak kecil kan mungkin kadang anak-anaknya kecil dan mungkin orang-orang tertentu ya yang bisa dibilang apa six sense gitu ya, orang-orang kayak gitulah. Tapi di cerita itu mengatakan bahwa memang anaknya karena terbiasa dengan melihat seperti itu, jadi biasa aja. Karena mungkin nggak paham itu apa. Jadi katanya didatengin nenek-nenek yang rambutnya putih gitu, kemudian ada permen, hantu permen itu, kemudian ada mbak-mbak, ada makhluk besar gitu-gitu. Yeah. Ya, karena ceritanya itu diajak main anaknya biasa aja. Dan orang tuanya pun karena orang tuanya tuh dua-duanya kerja, kadang anaknya ditinggal sama mbahnya aja. Nah, mbahnya kan biasanya kalau jaga anak kan ya gitu, yang penting di dalam rumah. Berarti yang berada di rumah itu anggotanya, keluarganya ada berapa? Kan anaknya, kedua orang tua sama nenek. Jadi neneknya tuh asli nggak tinggal di situ, cuman hanya dia suruh jaga anak ketika orang tuanya kerja. Nanti kalau orang tuanya balik ya neneknya pulang ke rumahnya karena nggak jauh banget sih rumahnya. Berarti neneknya datang setiap kali orang tuanya kerja. Iya, rumahnya nggak begitu jauh. Kalau orang desa kan gitu kan, maksudnya orang tua sama anaknya itu nggak jauh-jauh amat, dapat suaminya juga nggak jauh-jauh amat gitu loh maksudnya. Kalau orang desa emang gitu. Orang zaman dulu kan masih kayak gitu juga. Terus ini di suatu ketika kan neneknya mungkin ya nenek kan capek kali ya sepenting anaknya itu masih di dalam rumah, nggak sampai keluar, takutnya kenapa neneknya kayak ketiduran gitu, capek gitu loh. Nah, anaknya tuh bermain sama seseorang yang neneknya tidak bisa lihat, dan itu ketika orang-orang mengerti itu tuh ya dari batu yang pernah dipecah itu tuh nggak pergi, penunggu itu nggak pergi, dia malah tinggal di situ di rumah yang lantai 2. Karena rumah di lantai 2 itu ketika dikasih lampu tidak pernah bisa, pasti putus lampunya. Tapi di sebuah kejadian tertentu itu bisa nyala. Bisa. Nah ini menarik nih. Kenapa kok malah menyala saat kejadian yang seharusnya ini tidak patut gitu. Nah, kemudian waktu berjalan, anaknya tadi beranjak dewasa sampai dia SMA. Tapi karena dia SMA anak laki-laki, dia itu nakal. Sampai dia dikeluarkan dari SMA-nya. Dia sering mabuk di rumah sama teman-teman tongkrongannya, dan dilakukan di lantai 2 karena ada kamar. Di lantai 2 dia sering mabuk, dipasangi lampu, dan itu tidak mati. Lampunya nggak mati karena pada tongkrong di sana. Ketika ada yang tanya, lah orang tuanya kemana? Kok nggak dimarahi dan lain sebagainya. Orang tuanya itu setelah anaknya SMA sakit-sakitan, yang perempuan itu sampai udah gak kerja lama, dia sering operasi juga di rumah sakit sampai tubuhnya tuh kurus banget, rambutnya pada lepas gitu, rontok gitu. Umurnya sekitar berapa itu berarti? Ya pokoknya kalau anak nomor satunya tuh SMA lah. Ya segitulah ibunya. Ya nggak tua amat lah sih sebenarnya. Anak nomor satunya SMA kok, nggak tua amat lah. Buat yang tahu mungkin itu penyakit apa bisa tulis di kolom komentar. Kali aja secara medis. Kalau secara medis sudah ada, karena dia katanya sih waktu
di rumah rumah sakit dioperasi itu ada benjolan di otak apa gitu loh, ada daging tumbuh di otak di kepala gitulah intinya. Nah tapi karena di rumahnya seperti itu, anaknya yang seperti itu kelakuannya dan hawanya seperti itu, dia tuh kondisinya kan semakin memburuk. Akhirnya dia tidak memperdulikan anaknya mau berbuat apa, terserah. Sampai nggak peduli, karena bapaknya pun sampai nggak peduli karena yang dipentingkan adalah kesehatan ibunya dulu. Anaknya soalnya berani sama orang tua ini. Anaknya berani sama orang tuanya karena dia laki-laki, merasa laki-laki. Dia ya gitulah, kayak cerita-cerita si sinetron gitulah. Nah ketika mabuk-mabuk gitu melakukan kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh orang tuanya juga di situ. Orang tuanya kadang ada, tapi kadang enggak. Kadang dia pulang di rumah yang milik suaminya. Orang tuanya. Iya. Karena saking parahnya si anak ini bisa. Dari itu si orang tuanya itu malu melihat kelakuan anaknya yang seperti itu, makanya si ibunya sering diajak ke rumah suaminya aja. Nah, dari proses berjalannya itu sudah menghabiskan banyak uang untuk kesembuhan ibunya, si ibu tadi, sampai akhirnya rumah angker tadi dijual. Nah ini pertanyaannya, dijualnya itu bukan sama orang lain ya, melainkan masih yang darah dagingnya sendiri, adiknya sendiri. Jadi, nah, kenapa itu dijual dengan adiknya sendiri? Kita nggak tahu. Maksudnya ceritanya nggak sampai ke sana, tapi rumah itu dijual kepada adiknya karena katanya sih pernah dijual sama orang tapi susah jadi. Akhirnya adiknya juga mungkin adiknya tuh nggak terima kalau dijual sama orang lain, biar dibeli adiknya aja gitu. Orang tuanya kan juga eman-eman tuh, kasihnya kok rumah itu akhirnya dijual sama adiknya, dan yang keluarga tadi pindah di rumah yang suaminya, yang nggak di situ, maksudnya lebih jauh dari dari rumahnya Arya tadi, itu nggak di daerah situ rumahnya. Dan sampai sekarang rumah itu kosong. Terus berarti si anaknya tadi pergi ke anak yang tadi yang sudah besar tadi, anaknya itu dia merantau merantau di Jakarta untuk mencari kerja di sana karena punya om atau saudara yang kerja di sana. Betul. Jadi ibunya juga ibu-ibu itu juga masih berjuang sampai detik ini, masih proses pengobatan. Nah sebelum lanjut kita mundur sebentar. Tadi itu kan ketika melakukan hal-hal negatif itu lampu yang atas itu malah nyala, sebelumnya itu nggak mau nyala. Nah kenapa kok kayak gitu? Mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin dari pemikiran kita lah, itu penunggunya itu sosok-sosok yang negatif. Kan ada itu biasanya kalau kalian lihat di YouTube paranormal itu, ini sosoknya di sini negatif, ini sosoknya positif, itu kan auranya beda gitu. Bisa jadi sih. Mungkin bisa jadi seperti itu. Cuman dari cerita ini, dari tadi Arya tidak pernah menceritakan bahwa tetangganya terganggu, ada gangguan mistis dari rumah itu, nggak ada. Cuman memang rumahnya itu jarang sih didatengin orang untuk berlama-lama di sana. Ya paling yang sering di sana ya memang anggota keluarganya aja. Nah pada suatu ketika si Arya ini pernah mencoba masuk gitu. Ketika masuknya siang-siang matahari gitu. Itu kan ketika masuk tuh rasanya bener-bener sunyi gitu. Rasanya bikin merinding parah katanya. Nggak tahu kenapa, suasananya udah beda. Itu siang-siang padahal kayak ada yang mengawasi gitu lebih siang. Atau mungkin perbedaan dimensi kah atau gimana, nggak tahu juga. Soalnya saya tuh kemarin pernah baca di Instagram tuh ada yang share mengenai perbedaan suhu yang secara tiba-tiba, kemungkinan di situ ada makhluk halusnya. Misal kita dari rumah suhunya dinginnya sekian, masuk ke rumah orang kok bisa dingin banget atau panas banget sampai kita berkeringat, itu berarti ada perbedaan. Pasti ada sesuatu di sana. Mungkin itu juga sama, mungkin karena ada sesuatu maka jadi hawanya itu beda, ada perbedaan hawa di sana gitu. Sampai sekarang rumahnya kosong, tapi karena setelah dibeli adiknya tadi, karena adiknya juga masih tinggal sama orang tua, itu tetap didatengin setiap minggu untuk
dibersihkan, tapi nggak ditinggal secara permanen. Nggak ditinggal secara permanen, jadi ditinggal gitu aja. Sampai tumbuhan-tumbuhan. Nah, apa namanya, tumbuh-tumbuhannya itu sampai tinggi banget, nggak apa namanya, kayak nggak terurus gitu loh. Jadi kelihatan menjadi lebih horor lagi setelah ditinggalkan sama yang punya rumah itu. Berarti sampai sekarang si adiknya ini belum menindaklanjuti mau diapakan rumah ini? Belum sampai sekarang. Belum. Nah, itu cerita dari sebuah rumah itu yang berawal dari hanya batu yang tidak bisa dipecah tadi. Efek negatifnya yang berlebihan sih nggak ada memang. Cuman ya ibunya tuh yang sakit-sakitan terus itu, sama apa namanya, anaknya yang dulu sering diganggu aja. Tapi selebihnya nggak begitu parah sih, maksudnya orang-orang tuh kalau lewat depan rumahnya juga nggak ditampakkan secara langsung. Kalau sekarang kan semua udah terang, jalan-jalan kan udah terang, udah rumah-rumah juga sekarang udah banyak, ada penduduk ya, udah mulai kayak perumahan gitu malah. Sekarang tuh udah ramai sekali. Di tempat saya tuh di desa juga udah ramai juga. Rumah tuh udah dijejer semuanya. Jadi aura-aura mistis tuh mulai berkurang karena sudah banyaknya rumah. Itu cerita dari rumah tadi. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Kalau mau cerita kirim email aja. Nanti kita akan bedah ceritanya di sini. Ya sepengetahuan kita, sesok taunya kita. Jadi kita akan lebih memungkinkan, maksudnya mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Jadi kita kan nggak tahu yang sebenarnya. Kita dapat cerita aja. Saya bagikan ke kalian juga supaya orang lain yang ingin cerita juga kalian bisa mendengarnya. Dan jangan lupa share video ini ya, agar tentunya kami lebih bersemangat seperti biasanya. Kritik dan saran kalian tuh membuat kita lebih baik lagi untuk membuat video untuk kalian semuanya. Jadi kita tidak menutup untuk dikritik, itu enggak, itu lebih bagus, itu malah bagus tuh, itu malah bagus. Jadi kita tahu kita harus apa. Cuman yang dikritik jangan masalah apa namanya, gitu kameranya lah. Itu namanya modalnya kan belum seberapa, itu masih proses ya. Makanya kita dibantu di subscribe dan di klik loncengnya, jangan lupa. Sampai ketemu minggu depan lagi, tetap di Cerita Malam Jumat.